Resmi, MotoGP Indonesia 20 Maret 2022, panggung Jokowi lagi, ditulis oleh Alifur Rahman dari siwa.com. Akhirnya, Indonesia resmi masuk dalam kalender MotoGP 2022. Dan yang cukup mengagetkan, GP Mandalika akan digelar pada seri kedua setelah GP Qatar. Karena awalnya saya pikir Indonesia akan dapat giliran terakhir seperti Sepang Malaysia. Mengingat lokasinya berdekatan karena Jepang, Thailand, Australia, dan Malaysia akan mengisi jadwal terakhir secara berturut-turut. Bagi saya dan banyak fans MotoGP di Indonesia, ini jelas kabar gembira. Karena ini menjawab harapan kita semua selama bertahun-tahun. Orang Indonesia harus numpang nonton MotoGP di Malaysia. Saya tahu betul ketika dulu masih kuliah di sana, ada banyak orang Indonesia yang beli tiket pulang pergi di hari yang sama ke Malaysia. Bahkan AirAsia punya paket khusus nonton MotoGP. Jadi keluar dari bandara akan langsung diantar bus ke pintu masuk sirkuit Sepang. Setelah pertandingan selesai pun akan ada bus yang menunggu para penumpang dan langsung diantar ke bandara lagi. Waktu itu saya belum terlalu suka dengan MotoGP. Sempat berpikir, gila juga orang-orang kita. Kebanyakan duit, nonton MotoGP sampai rela beli tiket pesawat pulang pergi di hari yang sama. Tapi sekarang saya paham, untuk sebuah kesenangan memang selalu ada harga yang harus dibayar. Nah, dengan adanya MotoGP di Mandalika, ini jelas akan membuat banyak orang-orang yang selama ini secara rutin terbang ke Malaysia hanya untuk nonton balapan, sekarang mereka bisa menikmatinya di negara sendiri. Jelas kita bisa lebih santai menikmati, lebih banyak teman dan tidak perlu pakai paspor pula. Kalau mau bersantai di Mandalika, sehari 2 hari pun tak perlu khawatir kekurangan duit. Intinya, semua persiapan yang biasanya dilakukan orang-orang yang bepergian ke luar negeri untuk nonton MotoGP, nantinya tak perlu lagi dipersiapkan. Karena kita menonton di negeri sendiri, mau jajan, kuliner, dan sebagainya jelas akan lebih nyaman dan murah. Kita pun tak perlu khawatir jika melihat harga tiket pesawat hari ini dari Surabaya ke Mandalika. Masih sangat terjangkau dan lebih murah daripada tiket ke Malaysia. Dan ini menjadi kabar baik selanjutnya. Selain itu, dengan menjadi tuan rumah seri kedua, ini membuat balapan MotoGP di Mandalika akan menjadi seri yang menarik. Masih dalam perebutan juara, berbeda misalnya kalau menjadi tuan rumah seri terakhir seperti Malaysia. Kadang juaranya sudah ketahuan, sehingga balapan jadi kurang greget, kurang drama. Bulan Maret sebentar lagi, sekitar 5 bulan lagi. Sudah kebayang gak bagaimana meriah dan hebohnya MotoGP Mandalika nanti? Padahal kita masih belum selesai merayakan megahnya PON Papua. Ya, itulah Jokowi. Sangat terencana. Panggungnya tertata rapi sampai 2024 nanti. Karena setelah gelaran MotoGP, Indonesia akan menjadi tuan rumah presidensi G20. Mungkin ini juga yang membuat MotoGP Indonesia digelar awal tahun. Karena akhir tahun kita akan sibuk untuk menerima pemimpin negara-negara maju di dunia beserta stafnya untuk melakukan pertemuan rapat di Indonesia. Lagi-lagi, yang ini pun adalah panggung besar untuk Presiden Jokowi. Jika tahun 2018 lalu saat annual meeting IMF dan Bank Dunia, Jokowi menyampaikan pidato dan menyinggung soal Game of Thrones, maka menarik menunggu tahun depan Presiden akan berpidato dengan tema apa? Jangan-jangan Squid Game? Ya, apapun itu, ini adalah panggung besar yang berturut-turut akan menjadi milik Pak Jokowi sepenuhnya. Dan oposisi tak akan punya ruang untuk menyerang Jokowi. Ya gimana, publik akan selalu bersorak dengan panggung besar dan megah itu. Semoga 20 Maret 2022 nanti, MotoGP Mandalika dapat berjalan sukses dan pemerintah dapat memberikan akses penuh tanpa batasan jumlah penonton. Mengingat kasus virusnya sudah hampir tidak ada, sementara vaksinasi sudah lebih dari 100 juta orang, dan yang mungkin kebal atau pernah terpapar sudah lebih dari 150 juta orang. Akhir kata, selamat kepada Presiden Jokowi yang selalu mendapatkan panggung megah atau menciptakannya sendiri. Yang pasti semua ini sangat terencana dan hasil jerih payah banyak pihak, tidak tiba-tiba atau tanpa sengaja. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Di balik megahnya PON Papua ada mereka yang tak tersorot kamera, ditulis oleh Alifur Rahman dari siwa.com. Saya yakin ada banyak orang meneteskan air mata ketika melihat pembukaan PON Papua semalam. Sebagian mungkin merasa tidak percaya dan kaget, sebagian lagi terharu penuh bangga karena Papua yang selalu kita anggap tertinggal, minim listrik dan sinyal, semalam bisa tampil luar biasa. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Sebagian kita mungkin setengah tidak percaya bahwa stadion yang digunakan dalam pembukaan PON Papua itu ada di Papua, dengan mayoritas penyanyi dan performer yang tampil didominasi oleh anak-anak Papua. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama, kita bangga ada di tanah Papua, dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua, ujar Jokowi dalam pidatonya.
Sejenak kita lupa dengan segala macam permasalahan yang ada di Papua, silau dengan megahnya Stadion Lukas NMB, bahwa faktanya memang masih ada banyak pekerjaan rumah, masih banyak jalan yang belum teraspal dan sebagainya. Itu benar. Tapi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sampai Papua berani menjadi tuan rumah PON 2021, itu jelas terjadi karena ada perubahan dan pembangunan yang sangat-sangat masif di Papua. Mungkin juga tak banyak yang tahu bahwa Wakil Menteri PUPR adalah orang Papua, John Wempi Wetipo, yang juga merupakan kader PDIP. Bagi saya ini informasi yang luar biasa. Seperti kita tahu, pembangunan infrastruktur di era Jokowi ini selalu selesai tepat waktu, bahkan sebagian lebih cepat dari target. Menteri PUPR kita Pak Basuki adalah orang yang sangat irit bicara, jarang tampil di media dan sosmed. Kalaupun dia masuk pemberitaan biasanya sedang meninjau pembangunan atau mendampingi presiden. Tak pernah dirinya tampil sendiri dan diberitakan atas namanya sendiri. Pak Bas selalu berada di belakang Pak Jokowi. Dia bekerja keras dan tak pernah mengambil panggung presiden. Setiap ada pengumuman, peresmian atau apapun itu, Pak Bas tak pernah tampil sendiri kecuali seizin presiden. Presiden menguasai panggung infrastruktur sepenuhnya, sementara menterinya tak pernah mau berkomentar atau menambahi pernyataan presiden. Di era kabinet kerja, menteri seperti Pak Bas ini cukup langka. Entah karena dia terlalu fokus pada kerjaannya atau memang tak ada kepentingan pribadi untuk tampil dan mendapat sorot kamera. Entahlah, ditambah dengan Wakil Menteri John Wempi Wetipo yang memang orang asli Papua, pun namanya jarang muncul di media. Maka wajar kalau pembangunan di tanah Papua benar-benar sangat fokus. Apa yang kita lihat semalam bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa selesai dalam semalam. Itu adalah hasil kerja bertahun-tahun tanpa kenal lelah dan tidak peduli dengan pemberitaan media. Menteri dan wakil menteri itu tak peduli lelah dan keringatnya tak dipuja-puji netizen. Yang penting target pekerjaan selesai. Setelah itu mereka kembali berada di belakang presiden, menyerahkan semua panggung pencapaian kepada Pak Jokowi. Luar biasa. Terus terang apa yang kita lihat di upacara pembukaan PON Papua itu memang mengharukan, membanggakan. Tapi perjuangan Menteri PUPR bekerja sama dengan wakil menterinya yang memang orang asli Papua, bagi saya itu juga sangat-sangat membanggakan. Saya ingin sekali mendengar cerita Pak Bas dan John Wempi Wetipo dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Papua. Apa tantangan yang mereka hadapi? Bagaimana cara mereka membangun komunikasi dengan masyarakat setempat untuk bekerja sama? Apa yang Presiden katakan pada mereka saat melakukan kunjungan? Dan banyak pertanyaan lainnya. Tapi tanpa dijawab pun saya sudah tahu. Ceritanya pasti sangat seru sekali. Masalah yang dihadapi pun pasti dilalui dengan perjuangan. Terima kasih Pak Bas dan John Wempi Wetipo. Terima kasih banyak. Anda sangat berjasa, sangat-sangat berjasa untuk pembangunan Papua dan Indonesia pada umumnya. Kalau bisa pada siapapun presiden setelah ini, mereka berdua tetap jadi menteri dan wakil menteri. Semoga ada suatu waktu kita bisa bercerita tentang banyak hal yang selama ini tak pernah terungkap ke media dan menjadi berita. Tapi saya sangat yakin kalian punya banyak cerita yang sangat menarik untuk diceritakan. Pasti jauh lebih menarik dari berita keceburu got, maling panci, atau nenek warisman mundur dari Partai Amanat yang sangat tidak penting itu.